Assalamualaikum semua. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai bilangan bulat matematika kelas 7. Kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara membandingkan bilangan bulat. Oke. Nah, dalam membandingkan bilangan bulat, kita bisa menuliskannya dengan menggunakan lambang-lambang berikut ini. Oke. Nah, jika A lebih besar dari B, maka bisa ditulis A lebih besar B. Kita menggunakan tanda lebih besar jika yang A lebih besar dari yang B. Misalnya, 2 dengan 1. Mana yang lebih besar? Nah, di sini kita tahu bahwa yang lebih besar adalah 2. Maka tandanya adalah mengarah ke 2. Jadi, dibaca 2 lebih besar dari 1. Oke, yang kedua, jika A lebih kecil dari B, maka bisa ditulis A lebih kecil dari B. Misalnya, 2 dengan 4. Nah, 2 dan 4 ini yang lebih kecil adalah 2, sehingga tandanya menggunakan tanda lebih kecil dari, yaitu seperti ini. Jadi dibaca 2 lebih kecil dari 4. Selanjutnya, jika A sama dengan B, maka bisa ditulis A sama dengan B. Nah, seperti 1 sama dengan 1. Nah, kakak ada tips nih buat menentukan tanda mana yang merupakan tanda lebih besar dari dan tanda mana yang merupakan tanda lebih kecil dari. Oke, sekarang kita memiliki 2 tanda. Nah, tanda lebih besar dari itu, kita tinggal menarik saja satu garis lurus seperti ini. Di sini juga satu garis lurus. Nah, udah kelihatan kan kalau B ini untuk yang besar, yang K untuk yang kecil. Jadi, tanda lebih besar dari itu, kalau ditarik seperti ini, akan membentuk huruf B, yang berarti lebih besar. Sedangkan tanda yang lebih kecil dari, jika ditarik seperti ini, maka akan membentuk huruf K, yang menandakan bahwa lebih kecil dari. Oke, semoga paham. Kita lanjut. Nah, kakak ada contoh soal nih. Oke, kita kerjakan sama-sama ya. Yang pertama, min 2 dengan min 3. Bagaimana tanda yang akan kita gunakan? Min 2 itu yang kita ketahui bahwa min 2 itu lebih besar daripada min 3. Sehingga tanda yang kita gunakan adalah tanda lebih besar dari. Oke, berarti di sini tandanya adalah tanda lebih besar dari. Selanjutnya yang nomor 2. 5 min 10. 5 dan min 10 itu mana yang lebih besar? Oh, 5 itu yang lebih besar daripada min 10. Berarti tandanya itu merupakan tanda lebih besar dari. Jadi kita menggunakan tanda lebih besar dari. Oke, kemudian nomor 3. Min 15 dengan min 2. Oke, jadi min 15 itu bagaimana dengan min 2? Oh iya kak, min 15 itu lebih kecil dari min 2. Berarti kita akan menggunakan tanda lebih kecil dari. Sehingga dibaca min 15 lebih kecil dari min 2. Oke, paham sampai situ? Kita lanjut. Cara mengurutkan bilangan bulat. Pada garis bilangan, semakin ke kanan letak suatu bilangan, maka nilainya akan semakin besar. Oke, kita tahu berarti semakin ke kanan, nilainya menjadi lebih besar. Berarti min 4 dan min 3 ini lebih besar mana? Ingat, semakin ke kanan berarti akan semakin besar. Jadi, min 4 dan min 3 ini lebih besar yang min 3. Kemudian, misalnya 4 dan min 2, mana yang lebih besar? Oke, ingat lagi, semakin ke kanan dia semakin besar. Berarti yang terbesar adalah 4. Oke, lagi ya. 0 dengan min 4. Mana yang lebih besar? Ingat lagi nih, yang ke kanan, yang paling kanan itu yang terbesar. Berarti 0 lebih besar dari min 4.
Kemudian sebaliknya, semakin ke kiri letak suatu bilangan, nilainya akan semakin kecil. Nah, jadi kalau ke kiri akan semakin kecil. Contohnya nih, min 1 dengan min 4, mana yang lebih kecil? Nah, ingat yang ke kiri lebih kecil. Semakin ke kiri akan semakin kecil. Berarti min 4 itu lebih kecil dari min 1. Oke, paham ya sampai di situ? Lanjut. Oke, kakak ada contoh soal nih. Kita kerjakan sama-sama ya. Pertanyaannya adalah urutkan dari yang terbesar. Oke, kita lihat nih dari yang terbesar. Siapa yang terbesar? Yang pertama itu ada angka berapa? Yang paling besar di antara semua ini. Oke, kita lihat. Oh, yang terbesar tuh 7, Kak. Oke, 7. Kemudian berapa lagi setelah 7? Oke, Kak. Setelah 7 yang terbesar itu 3, Kak. Oke, 3. Kemudian apa lagi? 2, Kak. Oke, pintar. Kemudian min berapa? Dari yang terbesar loh. Kemudian adalah min 2. Betul sekali. Kemudian sehabis min 2 itu min 3, Kak. Nah, habis itu min 4. Setelahnya baru min 5. Yang paling terkecil adalah min 5. Oke, sehingga jawabannya adalah 7. Lebih besar dari 3, lebih besar dari 2, lebih besar dari min 2, lebih besar dari min 3, lebih besar dari min 4, dan lebih besar dari min 5. Begitupun dengan soal yang kedua. Oke, kakak maunya kalian yang mengerjakan soal nomor 2 ini. Oke, kita lanjut ke operasi bilangan bulat. Nah, kakak langsung jelaskan dengan contohnya saja ya, biar kalian lebih paham. Oke, pertama nih, operasi penjumlahan dan pengurangan. Soal yang pertama, 3 ditambah negatif 2. Kakak ada tips nih buat kalian. Untuk yang negatif, semua yang negatif kita anggap itu sebagai hutang. Oke, negatif itu sama dengan hutang. Sedangkan yang positif adalah uang kita. Negatif hutang dan yang positif adalah uang kita. Nah, soal yang pertama. 3 ditambah negatif 2. 3 uang kita karena positif dan negatif 2 merupakan hutang kita. Jadi kalau kita bayar 3 uang kita dan utang kita ada 2. Jadi sisa uang kita berapa? Yap, sisa uang kita adalah 1. Karena kita sudah bayar hutang yaitu negatif 2. Seperti itu. Jadi kalian anggap saja yang negatif itu hutang dan yang positif itu adalah uang. Lanjut, soal nomor 2. Min 4 dikurang 2. Min 4 itu hutang, terus min 2 itu juga hutang. Jadi bagaimana? Jadi hutangnya bertambah. Oke, hutangnya bertambah sehingga tandanya itu merupakan tanda negatif. Nah, utang 4 terus ditambah lagi nih hutangnya 2. Jadi hutangnya berapa? Hutangnya 6 sehingga menjadi minus 6. Oke, lanjut. Soal yang ketiga nih. Min 2 ditambah min 3. Oke, jadi utang kita ada 2, terus kita ngutang lagi 3. Sehingga utang kita nambah dong. Min 2 dan min 3. Jadi hutang kita itu bertambah menjadi 5. Paham? Lanjut, yang keempat. 2 dikurang negatif 4. Nah, di sini kakak mau kasih tahu nih. Kalau ada tanda yang berdekatan seperti ini kan berdekatan nih. Min dengan min nih berdekatan nih. Nah, itu nanti kalau min berdekatan dengan min, nanti hasilnya adalah positif. Jadi tanda ini sebenarnya merupakan tanda positif. Oke. Nah, kakak tulis di sini saja ya. Min ketemu min, hasilnya itu positif. Oke. Kalau
plus ketemu min, hasilnya itu negatif. Begitupun dengan min ketemu plus. Oke, hasilnya juga negatif. Kayak ini nih, plus ketemu min itu ya min. Jadi ini artinya itu 3 dikurang 2 sama dengan 1. Terus ini juga nih, plus ketemu min. Pokoknya harus dekat seperti ini ya. Kalau kayak min 4, min 2 ini kan gak berdekatan tandanya. Jadi itu gak termasuk dalam rumus yang ini. Oke. Nah, berarti yang seperti ini saja, yang seperti ini ya kali. Yang kakak kasih tanda nih, yang ini, yang ini, yang ini. Nah, jadi plus ketemu min adalah min, sehingga artinya 3 dikurang 2. Oke. Kemudian yang ini nih, plus ketemu min, hasilnya juga min, jadi artinya itu min 2 dikurang 3. Jadi kita hutangnya 2, terus hutang kita nambah 3 juga. Akhirnya hutang kita bertambah menjadi 5 hasilnya. Nah, kemudian yang ini nih. Oke, min ketemu min, hasilnya adalah positif. Jadi artinya 2, min ketemu minnya itu nanti tandanya kita ganti menjadi tanda plus, sehingga menghasilkan 2 plus 4. Sama dengan berapa? Sama dengan 6. Seperti itu. 5 min 10. 5 kurang 10. Nah, uang kita ada 5, sedangkan utang kita ada min 10. Jadi, kalau kita bayar uang kita 5, jadi utang kita berkurang. Berapa tuh utang kita tinggalnya? Ya, tinggal min 5 utang kita. Karena sudah dibayar 5. Nah, semoga paham ya. Nah, sekarang kakak mau kalian kerjakan 3 soal yang ini. Dan jawabannya benar akan kakak kasih love. Oke, sekarang kita lanjut ke operasi perkalian dan pembagian. Nah, kakak kasih tahu terlebih dahulu nih. Untuk pembagian dan perkalian ada aturannya sendiri. Nah, yang pertama, jika plus dikali dengan min, maka hasilnya adalah min. Oke, jangan lupa ya, plus dikali min, hasilnya adalah min. Begitupun dengan min dikali plus, hasilnya juga min. Jangan lupa ya, plus kali min kali plus, hasilnya adalah min. Selanjutnya, min dikali dengan min, hasilnya adalah plus. Ingat tuh, min kali min, hasilnya plus. Oke, lanjut ke aturan yang ketiga, yaitu plus ketemu plus, hasilnya tetap plus. Oke, jadi plus dikali plus, hasilnya plus. Min dikali min, hasilnya plus. Plus dikali min, hasilnya min. Nah, aturan ini harus kalian ingat selalu. Lanjut aja nih ke contoh soalnya. Yang pertama, ada 3 dikali min 2. 3 itu positif, min 2 itu negatif. Jadi, apa tuh? Positif ketemu negatif, hasilnya min. Kan? Berarti di sini jawabannya pasti min. Nah, tinggal deh kalian kalikan aja 3 dengan 2. 3 dikali 2 adalah 6. Jawabannya adalah min 6. Selanjutnya nih, bagi-bagi. Min 4 dibagi 2. Nah, sama seperti aturan perkalian. Pembagian dan perkalian itu aturannya sama. Jadi, kalau min 4 dibagi 2, hasilnya berapa? Nah, kita lihat dulu tandanya. Min 4 itu merupakan negatif, sedangkan 2 merupakan positif. Nah, jadi kalau negatif dengan positif itu dikalikan, hasilnya berapa? Hasilnya pasti negatif. Berarti ini hasilnya negatif. Negatif berapa? Nah, tinggal kalian bagi saja. 4 dibagi 2, berarti negatif 2. Lanjut, min 2 dikali min 3. Min 2 itu negatif, min 3 itu juga negatif. Jadi, kalau negatif kali negatif, hasilnya apa? Nah, di sini nih, negatif dikali negatif, hasilnya positif. Oke, jangan lupa ya, tapi ini hasilnya positif. Tinggal kita kali, yaitu 3 dikali 2 berapa? 6, berarti jawabannya positif 6. Lanjut ke soal yang keempat. Min 4 dibagi 2. Oke, kita lihat,
min 4 itu merupakan negatif, min 2 itu positif. Jadi, kalau negatif dikali dengan positif, hasilnya berapa? Yap, benar, hasilnya min. Tinggal kalian bagi. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Oke, lanjut. 10 dibagi 5. Plus ketemu plus, berarti plus kali plus itu hasilnya plus ya. Jadi kita kerjakan seperti biasa, yaitu 10 dibagi 5 sama dengan 2. Oke, sekarang kakak mau kalian mengerjakan 3 soal ini. Semoga paham ya. Oke, sekian dulu materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.